Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah ketemu lagi dengan mata pelajaran akidah akhlak. Kelas 9 ini mudah-mudahan kalian tambah semangat belajarnya di saat wabah corona, wabah COVID-19 ini masih menghantui kota kita, terutama Depok yang masih pada jalur merah ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi COVID-19 yang sudah 7 bulan berjalan dan kita masih melaksanakan PJJ ini. Baik, kita melanjutkan pada bab yang kedua dari pelajaran akidah akhlak itu tentang berilmu, kerja keras, kreatif dan produktif. Pada bab ini termasuk akhlak terpuji, karena akhlak terpuji bukan hanya dalam masalah agama, dalam masalah duniawi pun ya, kita bekerja, kita mencari ilmu, kita kerja keras, kita menjadi kreatif dan produktif, itu juga termasuk bagian dari akhlak terpuji. Karena akhlak terpuji itu kan akhlak yang terbaik. Kalau bilughatul arabiyah ada akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Jadi akhlakul karimah ya, memang selalu melekat, utama kita sebagai pelajar. Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling kita teladani, uswatul hasanah. Sebab akhlak Rasulullah itu memang sangat hebat. Karena Rasulullah sendiri diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu negara di kota Mekah, terutama orang-orang kafir jahiliyah, memang pada saat itu menyembah berhala. Tidak ada sembahan yang pantas mereka sembah kecuali berhala. Maka ketika Rasulullah SAW datang, ya tugasnya adalah menyempurnakan akhlak-akhlak orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu memang tidak bertuhan. Artinya tidak bertuhan pada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya percaya kepada berhala, sesembahan. Jadi Nabi Muhammad itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi akhlak terpuji bagi diri sendiri merupakan bekal yang tidak ternilai harganya. Akan lebih besar manfaatnya ketika terbentur dengan permasalahan hidup. Sehingga apabila meninggalkan akhlak terpuji, kita akan menyesal kelak di kemudian hari, karena ini memang sangat penting sekali. Ya, jangan main kita dengan akhlak, dengan etika. Karena etika ini kalau kita permainkan, kita akan terjerumus pada jurang kesesatan. Jadi akhlak terpuji pada diri sendiri yang akan kita bahas kali ini tentang ilmu dulu dah. Dari kerja keras, kreatif dan produktif, kita bahas dulu tentang berilmu. Apa sih ilmu itu? Ilmu itu dalam bahasa Inggris, ya ini pelajaran Pak Ustadz Nanang ini, bahasa Inggris. Language Inggris artinya science. What is the meaning ilmu? Ya science. Science artinya kalau bahasa Latin disebut scientia, turunan. Artinya ilmu bisa diartikan usaha untuk mengetahui atau mempelajari suatu yang bersifat empiris melalui cara-cara tertentu. Ya. Jadi ilmu, kalau dalam bilughatul arabiyah dalam bahasa Arab, ilmu berarti ilmun, artinya apa? Pengetahuan. Makanya kita sering gandengkan kalimat ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, ya, ilmu. Yang artinya kita harus tahu. Yang awalnya tidak tahu jadi tahu. Itu namanya ilmu. Sama pengetahuan juga kan pengetahuan. Kita ingin tahu akan hal-hal yang kita tidak diketahui. Sebenarnya seperti itu aja. Ya. Jadi karena ilmu itu sendiri merupakan pengetahuan hasil suatu proses atau metodologi secara ilmiah. Itu ilmu. Ya. Hikmah, kebijaksanaan atau syuur, perasaan. Dari beberapa pengertian tadi,
Agar apa? Kita tidak mengacu kepada hal-hal yang salah. Artinya itu mengacu, tidak kacau. Maka kita akan menggunakan istilah ilmu, mengartikannya ilmu pengetahuan. Lawan kata ilmu kan bodoh. Ya, makanya sifat-sifat Rasul kan kizib, kianat, kitman, balada. Ya. Sidik, amanah, tablek, patona. Nah, itu kan sifat-sifat seperti itu. Lawan kata ilmu ya jahlun. Ilmu ya untuk kita menjadikan kita pintar. Ilmu, cuman sekarang ini kan banyak juga yang disalahgunakan. Artinya banyak orang menggunakan ilmu-ilmu yang buat kejelekan, kemaksiatan. Akan terlempar mereka ke dalam neraka jahanam. Kan karena juga ilmu, tapi ilmu yang mana dulu yang kita pelajari adalah ilmu pengetahuan yang baik. Yang akan menyelamatkan kita dengan doa kita sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi kalau lawan ilmu tadi jahlun. Apa jahlun? Jahlun itu bodoh. Jahlun itu ketidaktahuan. Makanya ketika zaman Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan terkenal dengan kafir jahiliyah. Jahiliyah, zaman kebodohan. Makanya Nabi Muhammad membawa ajaran Islam itu minaz zulumati ilan nur. Ya, dari kesesatan kepada alam yang terang benderang. Jadi, dalam hal agama seorang dikategorikan berilmu agama apabila dia mempunyai kemampuan ilmu agama yang mumpuni, yang terbaik, sehingga orang tersebut dikatakan pandai dan ahli dalam ilmu agama. Sebaliknya seorang yang di bidang kepandaian atau keahlian tertentu, orang dikatakan tidak tahu atau tidak bisa menggali potensi dirinya. Pada prinsipnya semua dimiliki oleh setiap manusia. Sekarang kita lihat penting apa enggak sih kita berilmu? Ya. Jadi ilmu sangat penting, jelas ilmu ini sangat penting agar kita tidak ketinggalan zaman. Ya, contohnya sekarang inilah yang paling dekat. Selama PJJ ini kan kita ilmu pengetahuan kita makin nambah. Bukan kalian aja, saya juga sebagai pendidik, sebagai guru, juga ilmu saya bertambah dalam masalah teknologi yang canggih ini. Saya awalnya nggak bisa menggunakan bagaimana nih cara untuk video, ada namanya nanti Classroom, ada Google Form, kemudian macam-macam lah yang bisa menggunakan kita bagaimana ngabsen, bagaimana kegiatan-kegiatan kalian. Ini kan bisa ditemukan dengan era globalisasi yang seperti ini, canggihan teknologi yang sekarang ini. Sekarang kita jadi menggunakan, sekarang kita awalnya tidak bisa kan jadi bisa. Ini teknologi, ilmu ini. Jadi ilmu itu merupakan senjata dalam menyelesaikan segala persoalan. Termasuk senjata ini, kita punya HP, senjata kita. Kita nggak punya HP, kita nggak bisa mengikuti pelajaran. Kita nggak bisa mengikuti pelajaran jarak jauh. Dan saya sebagai pendidik juga, kalau saya tidak bisa mempelajari teknologi ini, saya nggak bisa mengajarkan kalian dari jarak jauh. Ya, karena ada pandemi COVID-19, ini kan merupakan keberkahan buat kita. Bukan saya mengharapkan wah gara-gara pandemi ini, corona ini wah berkah kita, penyakit berkah. Nah, tidak ya, ini artinya kita bisa ambillah hikmahnya. Awalnya kita tidak bisa pengetahuan, kita jadi tahu. Awalnya ilmu itu memang kita tahunya sedikit, nggak tahunya ilmu itu masya Allah. Ya, sampai seperti ini, sampai kita bisa belajar, walaupun kita belajar di rumah, belajar jarak jauh itu bisa ternyata. Kita tidak tatap muka juga bisa belajar. Yang penting keseriusan kalian dalam belajar. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi hidayah buat kamu. Kita terus tawakal pada Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar supaya kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan oleh orang tua kalian dan Bapak Ibu guru. Ya, kembali lagi kepada bidang keilmuan, penegasan ini difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar. Ya, ayatnya ayat 9.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang yang berakal lah yang bisa menerima pelajaran. Mudah-mudahan kita semuanya berakal lah bisa menerima pelajaran. Juga firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ayatnya sudah populer, seringkali kita mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai, niscaya Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kamu, orang-orang ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Maha tahu kita kerjakan, tahu manfaatnya diperoleh dari ilmu. Memastikan kita menambah derajat orang-orang yang pandai di antara sekian banyak orang. Kita bisa ditinggikan. Beda ya orang punya ilmu nggak punya ilmu. Orang pintar sama orang bodoh ya jelas beda. Nah, mudah-mudahan ya kita belajarnya ilmu yang bermanfaat. Fiddini wa dunya wal akhirah. Untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena kita juga kalau di akhirat harus punya bekal. Jangan pengen mati aja nggak ada bekal. Makanya jangan coba-coba bunuh diri, nggak ada manfaatnya. Yang ada kesesatan yang akan diterima. Kemudian kita kelas 9 jangan sampai gara-gara nggak punya HP, mau bunuh diri, jangan. Gara-gara nggak punya HP, susah belajarnya, udahlah malas belajar, ngapain mau belajar ya? Itu nggak putus asa, apalagi sampai bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Karena ini kelas 9 harus tambah semangat belajarnya, ya. Iya, mudah-mudahan ini pandemi cepat berakhir, kita bisa bertatap muka. Kalau terus-terusan begini kita sampai di kelas 9 juga nggak pernah bertemu ya, nggak pernah tatap muka. Yang ada seperti ini. Ya mungkin berbeda ya ilmu tatap muka dengan ilmu pelajaran jarak jauh. Ya, mudah-mudahan yang penting adalah semangat kita untuk belajar di masa pandemi ini. Wa qur rabbi zidni ilman. Jadi doa sebagaimana terdapat dalam surat Thaha. Kita juga sering berdoa, wa qul rabbi zidni ilman, ya Allah ya Tuhanku, tambahkan pada saya ilmu pengetahuan. Sama doa yang sering kita baca ketika kita masih di sekolah tatap muka. Sebelumnya kita sholat duha ya. Saya yakin semua bapak guru yang menjadi pembimbing sholat duha selalu mengajarkan doa rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu saya dan mudah-mudahan ilmu pengetahuan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh-soleha. Itu makanya jangan dilupakan juga ya kita sholat duha, jangan dilupakan terus walaupun di rumah juga sholat duha. Ya, iya makanya nih jarang saya lihat ini kelas 9 yang mengirimkan gambar sedang sholat duha, jarang. Terutama kelas 91 paling ada 5 orang ya. Dari 18 atau 19 hanya 5 orang yang biasa mengirimkan. Mudah-mudahan di kelas 92 enggak ya, apalagi di 93 ya. Dan 3 ngirim semua itu. Jadi hal ini mengisyaratkan bahwa semakin orang-orang beriman memiliki ilmu ilmu pengetahuan, semakin tebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ini menjadi pelecut buat kalian untuk terus belajar menggali ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya supaya kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang memang ingin mengacaukan Islam. Ya, kalau kita bodoh ya kita akan gampang tergoda oleh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka juga saya juga bilang ilmu pengetahuan termasuk kita ini teknologi yang canggih ini kita betul-betul manfaat, kita belajar. Kalau kita nggak bisa belajar, tanya sama yang bisa, teman-teman kita. Nggak apa-apa. Yang penting kita belajar walaupun didampingi orang tua. Ya saya mohon juga mungkin orang tua yang mendampingi anaknya belajar. Ya ini juga diberikan dorongan semangat lah ya. Kalau misalnya masih tidur bangunin. Ya, kalau bisa udah sholat duha, udah mandi, udah makan, mengikuti pelajaran. Ya ini terutama kelas 9. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Kamu untuk tugas ya. Saya hanya memberikan tugas untuk kelas 9 ini tentang berilmu pengetahuan. Tulislah ya beberapa
ayat Al-Quran beserta artinya dan hadis. Minimal Al-Qurannya 3 surat, hadisnya juga 3 hadis tentang ilmu pengetahuan. Kalau misalnya di buku kurang, ya kamu cari buku paket, ataupun nggak ada, cari di tempat lain. Yang penting mengenai ilmu pengetahuan. Nanti kamu tulis di buku tulis khusus akidah akhlak, lalu kirimkan ya ke WA saya, langsung aja. Seperti itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.